Di video ini, aku nggak akan cerita tentang cara-cara memanen sayur, tapi mau cerita awal mula memulai bisnis atau bertani sayur. Jadi dulunya aku itu usaha bantal. Waktu itu sebelum COVID ya, usaha bikin bantal ini sangat menjanjikan. Tapi setelah COVID melanda, udah deh, banyak usaha mulai down, ya termasuk usaha bantalku sih. Pas usaha bantal, waktu itu aku punya teman kerja 2 orang, jadi pas COVID mereka nggak bekerja lagi. Setelah COVID, aku karena nggak punya teman lagi, rasanya kok kerja ini sendirian ya, jadi agak sepi dan nggak semangat lagi. Tiba-tiba kakakku bilang, "Dek, aku mau pensiun dini nih, aku mau jual kebunku, kamu mau beli nggak?" gitu. Aku berpikir, lebih baik aku ambil usaha ini deh. Jadi aku belilah kebunnya itu. Aku hentikanlah usaha bikin bantal karena bahan bakunya mulai dinaik-naikin sama suppliernya. Gak mungkin kan bantal aku naikin secara drastis juga. Terus melatih orang untuk bekerja bikin bantal itu nggak mudah. Banyak yang udah coba aku latih tapi nggak ada yang betah. Jadi hatiku makin down deh. Pas bertani ini sebenarnya tadinya buat nyalurin hobi aja, tapi kebunnya lumayan luas. Susah juga sih makan hasilnya sendiri atau dibagi-bagi gitu kan. Banyak hasilnya memang. Sementara modalnya yang gede ya bikin bangkrut kantong juga. Ya jadilah harus terjun di dunia perpasaran. Tapi bisnis sayur ini nggak segampang yang kita pikirkan loh weh. Dukanya sangat banyak. Untungnya pas nerima nota ya terobati juga sih dukanya. Beberapa dukanya ya harus banyak belajar karena menjadi petani itu berbeda dengan menyalurkan hobi bertanam. Pakai perhitungan, bahkan bisnis ini catatannya jauh lebih ketat daripada bisnis bantal dulu. Jadi aku mau ceritain beberapa cerita dukanya ya. Dulu di awal mulai berkebun kan ada pekerja lama tuh di sini, tapi setelah berganti pemilik dia malah nggak mau kerja sama aku. Cari pekerja itu susah banget. Mana tanaman yang ditanam lagi proses pertumbuhan, dengan susah payah kami berupaya menemukan pekerja baru dan syukurnya ketemu. Singkat cerita, tanaman yang sudah ditanam tadi hasilnya bagus, lumayan pula harganya, bayam 16.000 per kilogram. Waktu itu dalam waktu 3 minggu aku dapat 20 juta loh, banyak kan? Wow, fantastis pokoknya. Tapi duka berikutnya berlanjut. Pekerja baru tadi seperti menunjukkan rasa iri, dia mulai nggak datang kerja, padahal situasi tanaman lagi butuh-butuhnya perawatan. Nah singkat cerita lagi, hancurlah tanaman itu semuanya. Yang paling parahnya, ternyata barang-barang dari gudang sudah habis dicuri. Kalian tahu siapa pelakunya? Ya, dia pelakunya pekerja baru itu. Bibit, pupuk, bensin, pisau, mata baja pun habis dia babat. Bahkan besi-besi bekas mesin rusak pun habis dia curi. Sangat menjadikan. Setelah ditotal kerugian lebih dari 30 juta. Bangkrut, aku bangkrut. Wah, kejam sekali memang kelakuannya itu. Ini bikin aku selama seminggu itu terbaring sedih di kasurku itu. Untunglah suamiku yang baik memberikan dukungan yang luar biasa. Aku dikasih uang lagi 10 juta kan untuk memulai dari awal lagi. Padahal sebenarnya suamiku dari awal tidak setuju aku membeli kebun itu. Dia mau aku berhenti aja usaha. Udah aku di rumah aja. Tapi aku maksa untuk terus membeli kebun itu dan inilah akhirnya. Dan aku sangat bersyukur atas